Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Rizky. Ya, Nama saya Wismoyo Ismunandar. Nama saya Muhammad Wahyudi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan online dengan tema hubungan corona dengan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila mempersatukan Indonesia yang menghadapi wabah virus corona sekarang. Serangan virus corona di seluruh dunia dan sekarang menjadi wabah yang sangat berbahaya di negara kita tercinta. Sungguh tidak akan pernah terlupakan. Jika kita menonton film Contagion atau diproduksi oleh industri film Hollywood Amerika pada tahun 2011 yang lalu, sungguh mirip kisah dan ceritanya yang sekarang menjadi kenyataan. Virus corona atau COVID-19 adalah keluarga besar virus yang dapat menginfeksi burung dan mamalia termasuk manusia. Menurut World Health Organization atau WHO, virus ini menyebabkan penyakit dari flu ringan hingga flu berat, infeksi pernapasan yang lebih parah seperti MERS, COV, dan SARS-CoV. Virus corona bersifat zoonosis, artinya ia merupakan penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Rabies, malaria merupakan contoh dari penyakit zoonosis yang ada. Begitu pula MERS yang ditularkan dari unta ke manusia. Selama 70 tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan bahwa virus corona dapat menginfeksi tikus, anjing, kucing, kalkun, kuda, babi, dan hewan ternak lainnya. Terkadang hewan-hewan ini dapat menularkan virus ke manusia. Virus corona bertanggung jawab atas beberapa wabah di seluruh dunia, termasuk pandemi Severe Acute Respiration Syndrome atau SARS 2002-2003 dan wabah Middle East Respiratory atau Syndrome MERS di Korea Selatan pada tahun 2015. Dan baru-baru ini virus corona muncul dengan dikenal sebagai COVID-19, memicu wabah di Cina pada Desember 2019 lalu dan merebak di berbagai negara sehingga WHO mendeklarasikannya sebagai pandemi global. Di sini saya akan menyambung materi berikut. Ideologi dan falsafah hidup kita yaitu Pancasila saat ini sungguh sedang diuji kepada seluruh pelosok tanah air kita. Jika kita sungguh-sungguh mengakui kehidupan Tuhan yang Maha Kuasa seperti pada sila pertama, maka kita seluruh bangsa Indonesia harus betul-betul ikhlas dan tawakal menerima musibah dan wabah virus corona ini sebagai dari ketentuan dan takdir Tuhan yang Maha Kuasa. Jika kita tidak bisa menerima semua ini sebagai sesuatu yang di luar kekuasaan dan nalar kita sebagai manusia biasa, maka hanya akan ada dua kemungkinan. Kita bisa mengalami pecah pembuluh darah di otak atau sakit jiwa. Jika kita bangsa Indonesia betul-betul memiliki rasa dan kepekaan sebagai manusia yang adil dan beradab seperti dalam sila kedua Pancasila, maka inilah saatnya kita membuktikannya. Apakah kita sudah adil dan sungguh beradab? Jika tidak, bisa menahan diri untuk tidak sering keluar rumah apalagi berkumpul dalam keramaian supaya tidak memperparah penularan virus COVID-19 atau corona. Kesadaran untuk mewujudkan sila kedua Pancasila dalam masa pandemi tingkat dunia ini sekaligus juga membuktikan eksistensi dari sila ketiga yakni persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia sungguh diuji persatuannya dalam hadapi ujian tidak mudah dari Tuhan yang Maha Kuasa sekarang ini. Kemudian dengan partisipasi dan dukungan seluruh rakyat Indonesia menjadi tugas dan tanggung jawab Presiden Jokowi beserta para menteri kabinet dan seluruh jajaran pemerintah untuk mengimplementasikan dan mewujudkan sila keempat dari falsafah hidup bangsa kita Pancasila, serta khususnya sila kelima berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui berbagai langkah strategis dan taktis demi masa depan Indonesia.
Di sini saya akan menyambung materi. Langkah-langkah strategis dan taktis pemerintah RI demi masa depan Indonesia. Pemerintah RI didamping Presiden Jokowi sebagai Panglima tertinggi TNI dan Polri. Sudah waktunya untuk mempersiapkan 3 alternatif durasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dilengkapi dengan pilihan lengkap, strategi, dan aktif menghadapi wabah virus corona yang sedang berlangsung di Indonesia sekarang ini. Berdasarkan rekapitulasi dari berbagai informasi yang beredar, prediksi wabah virus corona ini bisa berlangsung hingga puncaknya. Kemudian menurut dalam durasi yang paling pendek 6 bulan ke depan, bisa dalam durasi jangka waktu menengah hingga 1 tahun ke depan, dan yang terburuk dalam jangka panjang hingga 2 tahun ke depan karena alasan prosedur dan legalitas produksi massal 20 vaksin antivirus corona yang sudah ditemukan dan disetujui oleh World Health Organization atau WHO. 1. Jaminan layanan kesehatan. Pemerintah RI memberikan pelayanan penuh secara gratis kepada seluruh rakyat Indonesia serta siapapun warga menengah asing yang sedang berada di Indonesia yang terkena virus corona selama perawatan hingga sembuh, bahkan termasuk juga biaya pemakaman bagi korban yang meninggal dunia.